Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Lutfi Ismail dengan nomor NPM 2251096. Nah, kali ini saya akan menjelaskan terkait latar belakang kasus kami dalam pemenuhan tugas ujian akhir semester di mata kuliah Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan. Jadi salah satu kasus yang kami angkat yakni saya akan menjelaskan latar belakangnya, bahwasannya kasus ini bermula dari tindakan kejahatan seksual yang dilakukan oleh seorang guru pesantren bernama Heri Irawan. Nah, ia merupakan pendiri dari dan pengelola yayasan pesantren Tahfiz Madani serta beberapa lembaga pendidikan berbasis agama lainnya di wilayah Bandung. Nah, seperti Madani Bandung Boarding School dan Pondok Pesantren Tahfiz Manarul Huda. Kemudian selama periode 2016 sampai 2021, Heri Irawan terbukti telah melakukan kekerasan seksual secara berulang terhadap santriwati di bawah asuhannya. Modus yang digunakan oleh pelaku ini adalah dengan menyalahgunakan posisinya sebagai pendidik dan figur keagamaan yang dipercaya, sehingga para korban tidak memiliki daya untuk menolak. Ia bahkan menjanjikan bantuan pendidikan hingga pernikahan untuk membujuk dan memanipulasi para korban. Nah, perbuatan tersebut tidak hanya terjadi di lingkungan pesantren, melainkan juga di berbagai tempat lainnya seperti apartemen, hotel, hingga rumah kontrakan. Akibat dari perbuatannya, 8 dari 13 korban diketahui hamil dan melahirkan. Kasus ini mengguncang masyarakat luas karena menunjukkan adanya celah serius dalam sistem pengawasan terhadap lembaga pendidikan kita, apalagi pendidikan yang berbasis khususnya agama ya, seperti pesantren. Demikian, mungkin untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh anggota lainnya. Sekian. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zaki Akbar. Saya akan menjelaskan tentang bagian pertimbangan hakim. Di dalam putusan sendiri itu ada kurang lebih 200 pertimbangan hakim. Ini saya mengambil beberapa saja yang dikira relevan dan penting. Pertama, pidana maksimal dibenarkan secara hukum untuk memberikan efek jerah. Pidana denda tidak relevan jika pidana mati dijatuhkan. Pengumuman identitas pelaku diperbolehkan sesuai pasal 67 KUHP dan pasal 81 ayat 6 UU Perlindungan Anak. Permintaan pembubaran yayasan ditolak karena ranahnya perdata bukan pidana. Selanjutnya, aset yayasan tidak bisa dirampas melalui pidana. Selanjutnya, restitusi tidak bisa diberikan karena aset telah disita. Selanjutnya, pengasuhan bayi korban diserahkan kepada pemerintah provinsi untuk melindungi kesehatan mental ibu dan anak. Terdakwa telah mendapat bantuan dan pemerintah 500 juta untuk pesantren yang dikelola. Perbuatan dilakukan dengan modus manipulasi emosional, termasuk alasan tentang istri dan masalah keluarga. Terdakwa melakukan hubungan seksual bergiliran dan berkali-kali dengan korban. Hakim menilai perbuatan terdakwa menimbulkan luka sosial besar, termasuk gangguan terhadap ketertiban masyarakat. Tidak diperkenankan pengurangan masa tahanan karena dijatuhi pidana mati. Hakim menolak alasan pelanggaran HAM oleh hukuman mati karena sudah sesuai hukum positif dan situasi kasus. Tindakan pidana dilakukan sejak 2016 hingga 2021 dalam periode waktu panjang dan terencana. Terdakwa mengelola seluruh kegiatan yayasan sendiri termasuk pendidikan dan pengasuhan anak. Terdakwa sebagai individu dinyatakan subjek hukum yang sah. Selanjutnya, terdakwa adalah pendidik dan pimpinan pesantren, memiliki tanggung jawab moral dan hukum terhadap anak-anak di bawah asuhnya. Tindakan kekerasan seksual terhadap anak terbukti diperkuat oleh bukti medis dan keterangan para saksi. Perbuatan dilakukan secara berulang dan tidak banyak tempat, termasuk pesantren, hotel, apartemen, dan rumah kontrakan. Jumlah korban 13 anak, 8 diantaranya hamil dan melahirkan. Korban mengalami trauma berat, tidak sanggup melihat atau mendengar suara terdakwa selama sidang. Pasal 65 KUHP konsursus realis diterapkan karena perbuatan berdiri sendiri sebagai kejahatan terpisah. Selanjutnya, pasal 81 ayat 5 UU Perlindungan Anak digunakan karena kejahatan nilai sangat serius atau the most serious crimes. Selanjutnya, tidak ditemukan alasan pembenar maupun pemaaf. Terdakwa tetap harus bertanggung jawab secara hukum. Selanjutnya, terdakwa melanjutkan kepercayaan sebagai pengajar dan pembina keagamaan. Untuk keadaan yang meringankan, bahwa majelis hakim berpendapat tidak ada keadaan yang meringankan diri terdakwa karena kasus ini merupakan kasus yang
merupakan serious crime. Jadi tidak majelis hakim berpendapat tidak ada keadaan yang meringankan diri terdakwa. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Haji Setio Utomo, biasa dipanggil Aji. Saya dari kelompok 4. Di sini saya akan menjelaskan materi yang saya akan bawakan, yaitu mengenai aspek-aspek hukum. Di sini ada beberapa aspek hukum yang kita berikan, yaitu ada aspek pidana. Aspek pidana ini yaitu adalah perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur dari pasal 81 ayat 1, 3, 5 dengan junto pasal 76 UU nomor 17 tahun 2016. Lalu ada aspek hukum dari hak asasi manusia. Penasihat hukum terdakwa mengangkat isu HAM, khususnya hak untuk hidup, dalam menolak tuntutan pidana mati. Ini menunjukkan adanya dialektika antara penegak hukum pidana dan prinsip-prinsip HAM. Dan ada juga aspek hukum dalam aspek sosial, yaitu anak korban kehilangan kehormatan, kepercayaan publik, keresahan masyarakat, lalu membekukan, mencabut, dan membubarkan Yayasan Yatim Piatu Manarul Huda. Adapun aspek hukum yang terakhir, yaitu aspek hukum dalam keperdataan. Terdakwa membayar restitusi kepada 12 anak korban sebesar 331.527.186 juta. Adalah aspek keperdataan yang sangat jelas. Perampasan harta kekayaan atau aset terdakwa seperti tanah dan bangunan pondok pesantren, sepeda motor untuk dilelang dan hasilnya diserahkan kepada pemerintah Provinsi Jawa Barat guna biaya sekolah dan berlangsungan hidup para anak korban dan bayi-bayinya. Baik, saya Atas nama Tersia Mebrukurin akan menjelaskan terkait analisis dan kesimpulannya. Untuk analisisnya tersendiri, di mana dalam kasus ini menyatakan bahwa tindakan Heri Wirawan melibatkan bukan hanya aspek kriminal, tapi juga menunjukkan adanya kekerasan dan manipulasi dalam hubungan sosial yang tidak seimbang antara pengajar dan siswa, di mana terdakwa memanfaatkan kekuasaannya untuk mengeksploitasi korban, baik secara mental maupun secara fisik, bahkan memberikan tawaran pernikahan atau bantuan pendidikan sebagai penutup dari tindakannya. Sanksi hukuman mati yang diberikan mencerminkan sikap tegas pemerintah dalam menanggapi kejahatan seksual terhadap anak. Selain itu juga, tindakan penyitaan aset dan pembubaran yayasan merupakan langkah nyata dalam pemulihan dan keadilan bagi para korban. Kasus ini menegaskan bahwa pentingnya pengawasan yang ketat terhadap pesantren dan lembaga pendidikan non-formal, terutama yang tidak memiliki sistem pengawasan yang jelas. Negara harus berperan aktif untuk memastikan bahwa pendidikan yang berbasis agama tidak menjadi tempat untuk pelanggaran hak asasi manusia. Baik, untuk selanjutnya kesimpulan, di mana kesimpulannya terkait kasus Heri Wirawan menjadi contoh penting dalam sistem pidana di Indonesia, terutama berkaitan dengan kejahatan seksual terhadap anak, dan terdakwa secara legal dan persuasif telah terbukti selama 5 tahun melakukan pelecehan seksual terhadap 13 siswa. Sekali lagi 13 siswa ya. Hukuman mati, kompensasi, penutupan lembaga pendidikan, serta penyitaan aset adalah langkah-langkah keadilan menyeluruh yang tidak hanya menindak pelaku, tapi juga memberikan pemulihan bagi korban. Kasus ini menandai sebuah perubahan di mana sistem pendidikan, baik agama maupun sosial, harus meningkatkan pengawasan terhadap anak-anak, dan sistem perlindungan negara serta masyarakat perlu bekerja sama untuk menciptakan suasana pendidikan yang aman, adil, dan bebas dari kekerasan seksual. Upaya untuk menghindari tindakan yang merugikan serta pemulihan harus menjadi prioritas dalam penegakan hukum pidana dan demi keadilan. Baik, sekian dari kelompok kami. Terima kasih.